Baik Bapak Ibu, kegiatan akan segera kami mulai. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada malam hari ini ya kelas Guru Inovatif Indonesia dengan tema karya tulis ilmiah khususnya dalam bidang penelitian kualitatif dan kuantitatif memasuki hari yang kedua. Harapannya di hari kedua ini kita akan membahas masalah yang lebih praktis ya. Mungkin di hari pertama kemarin kita masih fokus tentang teori bagaimana penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Di hari kedua ini kita akan bahas lebih praktis lagi, maksudnya lebih pada cara menulis dan juga contoh-contohnya bagaimana. Nah, selain itu juga Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung dengan waktu yang cukup lumayan. Di sini kita beri waktu sampai jam 21.00 WIB. Ya, jadi Bapak Ibu bisa maksimalkan waktu ini untuk bertanya secara interaktif kepada Bapak narasumber yang sudah hadir di malam ini ya. Yang sudah hadir ada Bapak Dr. Haromain dan Bapak Dr. Safaat masih akan kami hubungi, sedang kendala sinyal sepertinya. Baik, untuk kesempatan yang pertama, sebelum mulai diskusi untuk malam ini akan saya beri kesempatan untuk Bapak Dr. Haromain untuk menyampaikan apa sekiranya yang sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu guru di grup WhatsApp, atau mungkin juga bisa menyampaikan hal-hal lain ya, materi kelanjutan dari hari pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Randi Pratama, Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu peserta kelas virtual yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi untuk melanjutkan kegiatan kita untuk kelas virtual pada hari ini. Insya Allah saya sedikit akan mengupas praktik penelitian kualitatif di lapangan seperti apa sebenarnya. Karena hari ini alhamdulillah ada beberapa tadi yang sempat japri WA tentang yang menanyakan tentang artikelnya ataupun proposalnya seperti apa. Ya, insya Allah mudah-mudahan hari ini bisa menjawab, walaupun tidak sepenuhnya bisa sempurna saya berikan saya sampaikan. Karena saya yakin di sini masih banyak sekali kekurangan. Baik Bapak dan Ibu, hari ini malam hari ini kita akan coba untuk mengupas sedikit tentang praktik penelitian kualitatif di lapangan seperti apa. Saya akan mencoba untuk menyampaikan satu contoh penelitian kami sebelumnya yang sudah pernah kami lakukan pada tahun 2017. Judulnya yaitu tentang manajemen pengembangan sumber daya manusia pada pondok pesantren. Studi kasus di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Nusa Tenggara Barat. Ini salah satu judul yang kami angkat untuk penelitian kami sebelumnya tentang kualitatif terkait dengan bagaimana manajemen pengembangan SDM di pondok pesantren. Mengapa di pondok pesantren? Karena di situ, ini keunikannya di sini salah satunya. Ada yang khas, kekhasannya itu ada pada pondok pesantrennya. Jadi salah satu judul yang baik menurut saya itu adalah ada keunikan yang bisa ditampilkan di situ. Pengembangan sumber daya manusia mungkin secara umum bisa dilakukan di semua lembaga, tetapi di sini saya mengambil khusus di pondok pesantren seperti apa. Nah, ini yang saya coba angkat penelitiannya. Nah, di dalam metode penelitian kualitatif, ya setidaknya itu harus ada, kita harus bisa menjelaskan, terutama di laporan penelitian nanti,
bisa menjelaskan tentang pendekatan apa yang kita gunakan. Kenapa dia harus kualitatif? Nah, terkait dengan judul yang tadi itu tentang manajemen pengembangan sumber daya manusia pada pondok pesantren, pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Kenapa? Karena data yang dikumpulkan itu berbentuk deskriptif. Deskriptif terkait dengan perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Sekali lagi ini contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh ya, mungkin nanti bisa Bapak Ibu jadi referensi lah. Referensi ya, walaupun sangat sederhana sekali. Nah, setidaknya mungkin kalau kita adopsi di lembaga Bapak Ibu, kira-kira bagaimana? Seperti apa bentuknya? Nah, ini sekedar gambaran umum saja. Ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Kenapa dia studi kasus? Studi kasus karena dilakukan di latar dengan karakteristik yang berbeda dengan di lokasi yang lain. Nah, jadi kekhasan yang dimiliki oleh lokasi penelitian di tempat kami ini, yang kami lakukan ini, di pondok pesantren itu berbeda dengan di tempat yang lain. Nah, kekhasan itulah yang kemudian menarik bisa menjadi sebuah studi kasus yang bisa dimunculkan. Itu yang pertama. Jadi menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Nah, yang kedua yang harus ada di dalam penelitian kualitatif adalah kehadiran peneliti. Ini penting. Mengapa penting? Karena peneliti itu adalah instrumen kunci. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa saja membuat instrumen yang lain, membuat pertanyaan-pertanyaan yang tertentu, kisi-kisi atau instrumen yang sesuai dengan fokus yang Bapak Ibu angkat. Tetapi khawatirnya nanti instrumen yang sudah Bapak buat itu justru ketika sudah sampai di lapangan tidak bisa terpakai. Maka dalam penelitian kualitatif itu peneliti adalah instrumen kunci. Boleh saja kita membuat instrumen yang lain, tetapi hanya sebagai yang hanya bukan patokan yang harus baku yang bisa kita pakai, ya, bukan patokan baku yang bisa kita pakai di situ. Tapi intinya peneliti adalah instrumen kunci. Karena peneliti adalah instrumen kunci, maka kehadiran peneliti itu adalah sebuah keharusan. Kehadiran peneliti adalah sebuah keharusan. Nah, saya kemarin pada saat penelitian, atau mungkin nanti Bapak dan Ibu ketika akan melakukan penelitian di lokasi penelitian yang menjadi latar penelitiannya, kehadiran Bapak dan Ibu itu wajib sebenarnya. Wajib harus ada. Nah, kenapa? Karena Bapak dan Ibu sebagai peneliti itu adalah instrumen kuncinya. Yang tahu bagaimana proses yang akan dilakukan di situ. Yang tahu bagaimana mengumpulkan data, yang tahu bagaimana caranya supaya bisa mengkondisikan atau bisa menyusun strategi untuk mengumpulkan data dan lain sebagainya. Karena penelitian kualitatif ini, pengalaman kami kemarin, itu ketika data itu bisa kami dapatkan dalam 1 hari, kami sangat bersyukur sekali. Tapi bisa jadi data itu justru dalam beberapa jangka waktu tertentu, itu justru tidak bisa kita dapatkan. Nah, contoh, misalnya sekarang kita mau mengangkat tentang kondisi pada saat, anggaplah kondisi atau situasi pada saat penerimaan peserta didik baru. Maka kehadiran peneliti pada saat itu harus ada di situ. Dalam arti bahwa karena terkait dengan waktu, tentu penerimaan peserta didik baru itu hanya ada pada awal semester tahun ajaran baru. Sementara kita saat ini berada pada anggaplah pertengahan semester atau di awal semester genap. Nah, sementara PPDB atau penerimaan peserta didik baru itu ada pada awal semester tahun ajaran baru. Nah, otomatis harus menunggu dulu. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi kadang data itu bisa kita dapatkan dalam jangka waktu yang sangat cepat sekali, tapi juga bisa kita dapatkan dengan harus menunggu waktu atau momen tertentu. Nah, karena prosesnya yang cukup lama atau kadang membutuhkan waktu, kemudian membutuhkan ketelitian dan lain sebagainya, dan peneliti adalah instrumen kunci yang wajib hadir, maka di situ peneliti wajib
tahu bagaimana menyusun strategi yang tepat, bagaimana harus luas dan kreatif untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang ada pada latar penelitian. Nah, kemarin ada yang sempat bertanya di situ. Ketika ingin melakukan penelitian, justru data tidak bisa diperoleh dari sekolah. Itu tanda tanya besar sebenarnya. Kok bisa data tidak bisa diberikan oleh sekolah? Bisa jadi kita ketika akan menjalin komunikasi dengan pihak sekolah atau informan dan lain sebagainya yang ada di sekolah, warga sekolah, itu mungkin strategi kita yang kurang pas, mungkin momennya belum tepat, atau mungkin kita terlalu kaku, kita ingin terlalu mendesak dan lain sebagainya. Itu harus ada strategi sebenarnya. Harus ada strategi yang tepat yang bisa kita pergunakan. Jadi melihat momen-momen yang kira-kira tepat untuk kita pakai pada saat mewawancara atau apa, mengumpulkan data itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Nah, sehingga kemudian membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekolah itu sangat-sangat diperlukan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memudahkan peneliti dapat mengeksplorasi data dari sumber yang kompeten. Nah, kalau hubungan antara peneliti dengan orang-orang yang ada di sekolah itu sudah, atau di lokasi penelitian itu sudah baik, komunikasinya baik, saya yakin Pak, saya yakin sekali, data-data itu pasti bisa kita dapatkan. Pasti kita bisa dapatkan. Tetapi kalau hubungan yang kita bangun saja sudah kurang pas atau kurang tepat, ya bisa jadi kita akan kesulitan untuk memperoleh data itu. Nah, kemudian lokasi penelitian. Nah, ini yang harus ada. Di dalam lokasi penelitian ini, itu harus digambarkan. Nah, kenapa ini harus dimunculkan di sini? Setidaknya ini bisa menjadi gambaran atau pedoman nanti bagi Bapak dan Ibu ketika akan membuat artikel. Ya, lokasi penelitian itu harus digambarkan mengenai geografisnya, budaya dan iklim yang ada di situ, kemudian terkait dengan kondisi siswa dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan penelitian kami tadi yang berjudul Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pondok Pesantren, ya jelas kami akan mengangkat di situ. Saya mengangkat tentang yang berkaitan dengan letak geografis, kemudian budaya dan iklim di pesantren itu seperti apa, kemudian keadaan santrinya bagaimana, ustaznya seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang kami angkat. Nah, kemudian yang kedua, di dalam lokasi penelitian juga harus dimasukkan di situ alasan penunjukan lokasi penelitian itu sebagai latar penelitian sebagai lokasi penelitian kita. Kenapa kita menunjuk sekolah A sebagai lokasi penelitian? Ada apa? Apa uniknya sekolah itu dengan sekolah lain? Apa bedanya sekolah yang tempat kita penelitian dengan sekolah yang umumnya? Itu harus ada. Kita jabarkan keunikan itu. Keunikan itu tentu harus berkaitan dengan fokus atau konteks yang kita teliti. Nah, konteks yang kita teliti. Misalnya sekarang kita ingin meneliti tentang hidden curriculum. Ya, hidden curriculum. Ini misal tentang hidden curriculum. Ada yang sudah melaksanakan hidden curriculum itu hanya satu sekolah saja. Sementara sekolah yang lain mungkin belum. Nah, sekolah tempat kita yang kita jadikan sebagai latar penelitian itu bisa kita angkat keunikannya itu tentang penerapan hidden curriculum itu. Nah, itu contoh saja. Nah, sisi keunikan dari pesantren. Ini yang coba saya angkat. Kemudian selanjutnya sumber data. Sumber data kita itu adalah semua pihak yang berperan dan terlibat langsung. Nah, artinya dia paham betul tentang topik yang akan kita teliti. Misal kalau berkaitan dengan penelitian saya ini, yang tadi manajemen pengembangan sumber daya manusia, ya jelas pihak-pihak di situ mulai dari kalau kiainya, tuan guru, mustami, mudabbir, santri dan lain sebagainya. Itu yang menjadi sumber data. Nah, ada yang menyebut sumber data itu ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, yang primer itu jelas orang-orang yang kira-kira betul-betul paham dengan kondisi itu. Tapi yang sekunder ini mungkin ya
dia tahu tapi tidak sepenuhnya memahami. Hanya sekilas saja. Nah, kemudian setelah kita menentukan sumber data, nah dalam penentuan sumber data ini kalau di kualitatif biasanya di situ ada istilah snowball sampling, ya, bola salju. Nah, misalkan ini misal kita tadi saya coba angkat tentang hidden curriculum tadi. Ada satu program yang mungkin setiap pagi dilakukan di sekolah. Para guru menyambut siswa yang hadir ketika akan datang sekolah. Jadi guru-guru berdiri di gerbang sekolah, kemudian menyalami anak yang akan datang itu satu persatu. Ini misal ya. Setelah itu kita sempat wawancara dengan kepala sekolah. Oh, sekolah kami sudah melaksanakan program ini. Setiap pagi guru-guru kami akan berdiri di gerbang untuk menyambut siswa. Itu satu, yang pertama dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, kita ingin membuktikan sekarang apakah praktek itu betul-betul dilaksanakan atau tidak. Nah, kita juga melakukan wawancara dengan guru yang lain. Terus-menerus sampai data itu kemudian jenuh kita peroleh. Sampai data itu jenuh kita peroleh. Jenuh itu artinya data yang kita peroleh itu hanya itu saja. Itu terus yang kita peroleh. Ketika kita mau melakukan wawancara dengan si A, data yang kita peroleh seperti itu. Melakukan wawancara dengan si B, data yang kita peroleh juga seperti itu. Sampai seterusnya. Nah, itu yang disebut sebagai data yang jenuh. Nah, jangan sampai penelitinya yang jenuh ini. Seringkali peneliti yang jenuh karena menemukan data itu saja. Ya. Nah, yang ketiga, perlunya dibuatkan kode untuk masing-masing informan. Kenapa kode ini penting? Kode ini penting untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan bagi peneliti ataupun bagi pembaca ketika akan melakukan, khususnya bagi peneliti sebelumnya, memudahkan bagi peneliti untuk mengelompokkan data-data sesuai dengan fokus yang ada. Itu fungsi coding. Nah, ini contoh kode. Contoh kode yang coba kami buat. Misalnya sekarang, fokus saya di judul yang tadi, yang saya sampaikan itu adalah ada 3. Judulnya tadi kan manajemen pengembangan sumber daya manusia pada pondok pesantren. Ada 3 fokus atau ada 3 rumusan masalah di situ. Yang pertama mengenai perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Itu saya berikan kode F1. Ini sudah praktis ya. Sudah praktis ini. Sudah boleh praktik. Kemudian fokus kedua tentang implementasi pengembangan sumber daya manusia. Itu saya pakai F2. Dan seterusnya. Kode ini harus difahami oleh peneliti. Jangan sampai peneliti sendiri tidak paham dengan kode yang dia buat. Nah, selain itu, fungsi kode ini juga untuk memudahkan pembaca nanti ketika, oh ini dia wawancara dengan si A tentang fokus A misalnya. Ini saya buatkan contoh di bawah. Saya buatkan contoh paling bawah. Di sini contohnya ada W titik TGH titik F1 titik 13/12/2020. Kalau dibaca itu wawancara dengan tuan guru tentang fokus 1 pada tanggal 13. Nah, ini kode ini dibuat biasanya di bawah transkrip wawancara. Di bawah transkrip wawancara dibuat. Ini untuk memudahkan sebenarnya ketika nanti akan dikelompokkan. Kadang-kadang pada saat wawancara karena tidak terstruktur wawancara itu sudah ngomong ke sana, ngomong ke sini, saking banyaknya omongan itu. Nah, perlu dipilah oleh peneliti. Nah, memilah peneliti, pada saat memilah itu harus dibuatkan kode. Oh, ini tadi kepala sekolah mengatakan begini. Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah ini ternyata masuk ke fokus A misalnya, atau fokus 1. Maka kodenya harus sesuai, dibuatkan kode. Jadi pada saat Bapak atau Ibu nanti mereduksi data itu, data kode-kode inilah yang dilihat. Tentang ini masuk ke fokus ini. Ini fungsi kode. Nah, di sini saya sebutkan, ini contoh saja ini. Contoh sumber data, tuan guru, saya sebut di situ TGH, kemudian Ustaz A, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini saya sudah buatkan semacam contoh dari pengkodean yang
dibuat transkrip wawancara. Ini hasil transkrip wawancara. W, kemudian ada titik TGH dan seterusnya. Wawancara dengan Tuan Guru tentang fokus 1 pada tanggal sekian-sekian. Nah, artinya nggak harus baku seperti ini ya, tidak harus baku seperti ini. Bisa saja Bapak dan Ibu membuat yang lain. Intinya adalah Bapak dan Ibu paham dengan kode yang dibuat. Paham dengan kode yang dibuat. Kemudian teknik pengumpulan data, ada wawancara, ada dokumentasi, ada observasi. Apa bentuk data dari masing-masing ini? Nah, ini wawancara kan yang harus disiapkan tentunya alat untuk merekam, mungkin bisa jadi kamera atau bisa MP3 dan lain sebagainya. Ya, intinya adalah disiapkan alat yang bisa merekam proses wawancara itu. Sehingga nanti Bapak dan Ibu akan mudah untuk membuat transkripnya. Sekarang kalau tidak direkam, nanti Bapak dan Ibu akan kesulitan untuk membuat transkrip itu. Padahal transkrip itu dibutuhkan sekali. Setelah transkrip wawancara itu dibuat, kemudian dipilah-pilah dia. Mana ungkapan-ungkapan yang kira sesuai dengan fokus-fokus yang Bapak Ibu angkat dalam penelitian. Nah, di situ masuk kode-kode itu. Termasuk observasi juga. Dalam observasi, apa bentuk datanya? Seperti apa observasi ini? Observasi ini adalah segala bentuk informasi yang bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa didengar, dan dinarasikan atau dideskripsikan. Nah, misal, saya tadi sudah mencontohkan, kalau ada hidden kurikulum yang dilakukan oleh sekolah, ada programnya. Setiap pagi, guru-guru menyambut siswa di gerbang sekolah. Itu kata dari atau ungkapan dari kepala sekolah. Pembuktiannya bagaimana? Pagi hari ketika akan memulai pelajaran, Bapak dan Ibu ke sekolah. Oh, ternyata Bapak Ibu bisa melihat. Oh, ternyata apa yang disampaikan oleh kepala sekolah itu benar. Bahwa anak-anak disambut oleh gurunya di gerbang sekolah. Bagaimana membentuk deskripsi itu? Ya Bapak harus tulis. Bapak dan Ibu tulis di situ. Deskripsikan dia. Pagi hari jam 7 misalnya. Jam 7 kami tiba di sekolah dengan kondisi begini-begini. Disampaikan semua. Apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu dengar, itu ditulis. Dinarasikan. Nah, seperti itu bentuknya kalau data observasi. Termasuk yang dokumentasi. Dokumentasi ini mungkin terkait dengan profil sekolah dan lain sebagainya, informasi tentang jumlah siswa dan lain sebagainya. Itu data-data yang bisa diperoleh. Sampai di sini masih bisa dengar suara saya? Iya, bisa, Pak. Masih bisa, masih jelas ya? Oh ya. Nah, kemudian kita masuk kepada analisis data. Nah, di analisis data ini itu kualitatif biasanya seperti ini bentuk analisisnya. Jadi ada proses pengumpulan data, kemudian penyajian data, ada reduksi data seperti saya sampaikan tadi, reduksi pengelompokan data, kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kalau dirasa kurang informasi itu, oh ini informasinya masih belum valid misalnya, masih butuh data lagi untuk memperkuat data itu. Kumpulkan lagi data itu, disajikan lagi sampai data itu betul-betul jenuh. Tapi data itu betul-betul jenuh. Nah, baru kemudian kita bisa menarik kesimpulan akhir ya. Kemudian bisa menjadi sebuah temuan penelitian. Nah, seperti itu bentuknya. Kemudian ada pengecekan keabsahan data. Nah, bagaimana mengecek data yang sudah kita peroleh tadi itu? Saya tadi mencontohkan ada observasi yang dilakukan secara terus-menerus. Tadi saya contohkan ada praktik hidden kurikulum, anak-anak di tunggu oleh gurunya di sekolah misalnya setiap pagi. Itu Bapak Ibu lihat, oh ternyata benar. Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, apa yang disampaikan oleh guru ternyata benar. Nah, kemudian ada triangulasi. Triangulasi sumber data, ada triangulasi metode. Triangulasi sumber ini seperti tadi saya contohkan, misalnya tadi Bapak dan Ibu sudah melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Untuk memperkuat apa yang disampaikan pernyataan kepala sekolah ini, Bapak Ibu bisa mencari informan lain. Bisa jadi guru misalnya. Atau mungkin
orang tua, dan lain sebagainya. Yang jelas data itu betul-betul valid dari sumber yang semakin banyak yang menyampaikan data informasi itu, maka data itu bisa semakin valid. Kemudian yang kedua ada triangulasi metode. Triangulasi metode itu tadi saya contohkan hasil wawancara kemudian dikonfirmasi lagi dengan observasi. Oh, ini anak-anak setiap pagi ditunggu oleh guru-gurunya, katanya kepala sekolah. Dibuktikan dengan Bapak Ibu hadir ke sekolah pagi hari misalnya untuk melihat apakah benar yang disampaikan oleh kepala sekolah itu. Oh, ternyata benar. Maka data itu sudah valid dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada pengecekan anggota atau member check, diskusi dengan teman-teman sejawat dan lain sebagainya. Nah, terakhir pengecekan mengenai kecukupan referensi. Apa yang sudah kita peroleh, kita konfirmasi lagi dengan mungkin ada penelitian terdahulu atau referensi-referensi yang lain di buku ada yang jelaskan tentang temuan kita, yaitu bisa memperkuat, ya, bisa memperkuat data yang kita peroleh. Nah, yang terakhir mengenai tahapan penelitian. Ada tahapan persiapan, bagaimana Bapak Ibu menyusun proposal dan lain sebagainya, sampai kemudian tahap pelaksanaan, yang proses yang tadi itu, proses pengumpulan data, proses analisis data, kemudian ada tahap pelaporan. Nah, ini yang terakhir. Jadi yang saya sampaikan pada malam ini masih sangat-sangat sederhana sekali. Yang paling sederhana mungkin ini. Ya, saya sebenarnya penelitiannya ini di beberapa pondok pesantren waktu itu. Jadi bukan studi kasus, tapi studi multi kasus. Ada beberapa pondok pesantren dengan karakteristik yang berbeda tempat saya melakukan penelitian ini. Tetapi yang paling sederhana karena saya ngambil di saya ngangkat satu lokasi aja, atau di satu tempat saja, maka saya pakai satu kasus saja. Nah, kasus yang ada di pondok pesantren yang menjadi lokasi penelitian. Intinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan melakukan penelitian kualitatif, harus dinikmati betul. Saya pada saat melakukan penelitian ini betul-betul menikmati sekali. Pagi-pagi subuh itu harus sudah ada di pondok pesantren melihat bagaimana kondisi atau situasi yang ada di pesantren. Itu subuh-subuh harus sudah berangkat dari rumah yang jaraknya cukup jauh dari rumah ke pesantren. Mengikuti proses yang berlangsung di situ, ikut ngaji dan lain sebagainya. Tapi saya nikmati betul. Ternyata proses itu yang kemudian membuat kita semakin paham. Oh, ternyata seperti ini. Jadi kita tinggal ketika akan menuliskannya dalam bentuk laporan, itu enak sekali kita akan membuat laporan itu. Sangat nyaman sekali. Ya, intinya menyenangkanlah kalau penelitian kualitatif. Insya Allah menyenangkan. Nah, sementara mungkin itu Pak Randi, moderator yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kekurangannya mohon maaf. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ya untuk selanjutnya di sini kita masih menunggu Bapak Dr. Safaat untuk bergabung, masih ada beberapa kendala beliaunya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk bertanya ya, khususnya tentang penelitian kualitatif. Nanti akan dibantu, diberi saran, diberi masukan oleh Bapak Dr. Haromain. Silakan untuk Bapak Ibu bisa raise hand, bisa klik angkat tangan atau raise hand pada Zoom, atau bisa juga di kolom chat bisa bertanya apa kiranya yang ingin ditanyakan ya tentang khususnya tentang penelitian kualitatif. Silakan Bapak Ibu, kami persilakan. Nah, di sini sudah ada Bu Elvi Dayati dari Sumatera Utara. Silakan Bu Elvi untuk bertanya secara langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya Pak ya, suara saya? Iya, dengar Bu. Soalnya saya lagi di jalan ini, sambil apa? Saya meninggalkannya. Baiklah Pak, terima kasih banyak. Saya
udah banyak komunikasi juga sama Pak Dokter di siang tadi, tapi masih kurang juga. Masih kurang. Ya, silakan Bu. Halo Pak Dokter, saya tadi yang karena memang bukanya itu di penghujung, dapatnya di penghujung, jadi saya tanya yang di penghujung dulu. Tapi saya harap nanti ada rekamannya kan Pak? Iya, ada Bu. Ulang-ulang lagi dari awal ya kan? Ya. Pak Dokter, itu kan tadi ada sebelum pelaporan ya, itu kan tadi kan ada tentang wawancara, ada observasi gitu ya kan? Nah di situ diwawancara, saya menanya masalah wawancara yang di kualitatif ini. Kita sebelum kita berwawancara sama sumber yang mau kita teliti, apakah kita harus menyiapkan dulu kalimat-kalimat, kalau macam biasanya kalau di kuantitatif itu kan dia harus ada angket, kan harus ada angket. Nah, apakah di kualitatif ini untuk wawancara itu juga harus ada angket? Harus kita siapkan angket untuk kita wawancara itu apa-apa aja gitu kira-kira. Mungkin itu. Dan kemudian setelah ini saya nanti akan komunikasi kembali karena nggak mungkin di Zoom ini saya sendiri yang akan bertanya. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus sekali Bu. Jadi memang ini ya tentang angket ya di kuantitatif sudah ada angket. Bagaimana dengan kualitatif gitu ya? Monggo Bapak mungkin bisa membantu. Ya, terima kasih Bu Elvira. Dari tadi siang sudah sempat komunikasi dan saya sudah sempat lihat ini otak-atik tadi yang mana yang harus dikoreksi gitu. Ya, menarik sekali memang ketika kita sudah ada di lokasi penelitian ya. Saya sebutin sudah di lokasi penelitian ya. Mengenai wawancara tadi itu. Jadi bisa saja kita menyusun atau sebenarnya tergantung peneliti. Karena saya tadi di awal sudah menyebut bahwa peneliti itu adalah instrumen kunci, maka semua bergantung kepada peneliti. Kalaupun misalnya Ibu bisa mau menyusun dulu apa kira-kira instrumen atau kisi-kisi yang akan Ibu tanyakan nanti pada informan, boleh-boleh saja. Tapi terkadang ketika sudah sampai di lapangan, karena keasikan yang asiknya kita diskusi atau berbicara dengan informan kita, seringkali kadang apa yang sudah kita siapkan kadang terpakai, kadang juga tidak. Ya, kadang terpakai, kadang tidak terpakai juga. Dalam arti minimal peneliti itu harus sudah paham betul tentang instrumennya atau apa yang mau dicari di sekolah itu, dari informan itu. Apa yang dibutuhkan dari informan, informasi apa yang dibutuhkan dari informan. Minimal harus sudah dipahami itu. Kalau Bapak Ibu sudah memahami tentang apa yang Ibu mau butuhkan dari informan itu, jadi ketika nanti pas ketemu dengan informan, itu akan mengalir sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja Bapak atau Ibu atau Ibu Elvira ya, menyusun jadwal tertentu, jadwal atau waktu yang khusus untuk Ibu wawancara. Tentunya dengan instrumen yang sudah disiapkan. Nah, instrumen ini dari mana diperoleh ya? Jelas dari fokus yang Ibu angkat. Apa fokusnya? Tadi ada dua, kalau tidak salah fokusnya di situ. Mengenai bentuk dari nilai religiusitas itu. Nah, itu Ibu bisa identifikasi kira-kira apa saja yang saya butuhkan dari informan mengenai nilai-nilai ini. Nah, itu kalau sudah dibuat semacam kisi-kisinya, nanti pada saat ketemu dengan informan tinggal disampaikan saja. Begitu, Bu. Jadi tidak harus, intinya instrumen itu tidak harus baku ya. Tidak harus baku, karena seringkali kalau sudah kita di lapangan, kadang apa yang sudah kita susun tidak terpakai, Bu. Kadang apa yang sudah kita susun tidak terpakai. Bisa saja terpakai atau kadang juga bisa tidak terpakai di situ. Bergantung pada situasi. Nah, itu enaknya kita kalau penelitian kualitatif. Maka di situ dibutuhkan adanya kejelian, dari peneliti untuk bagaimana dia bisa menyusun atau bisa mencari momen yang tepat kira-kira untuk melakukan wawancara atau untuk bisa memperoleh informasi yang betul-betul dibutuhkan. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi intinya angket boleh ya, Pak ya, untuk penelitian kualitatif? Boleh saja. Boleh saja.
Tetapi bukan menjadi patokan utama, Pak. Karena instrumen kunci adalah peneliti sendiri. Oke, ya. Terima kasih banyak, Pak, informasinya, ya. Tapi nanti saya izin lagi bertanya lagi untuk di luar Zoom ini ya, Pak. Karena mungkin Oke, saya siap. bertanya. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Mohon nanti rekamannya jangan lupa stop. Jadi saya akan ulang kembali nanti. Oke. Terima kasih, Pak Dokter. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan klik raise hand pada Zoom. Kami akan buka mikrofonnya untuk bertanya secara langsung, khususnya tentang penelitian kualitatif. Ya, silakan. Ini ada Bu Vindiastuti, silakan. Silakan bertanya, Ibu. Terima kasih kepada Bapak atas kesempatannya. Bapak, saya izin bertanya terkait dengan penelitian kualitatif. Sebenarnya kan kalau yang saya tahu penelitian kualitatif dan sudah Bapak jelaskan juga, kalau kualitatif ini kan khususnya untuk deskriptif. Bisa nggak sih Pak kalau penelitian kualitatif itu untuk menentukan hubungan antar variabel yang kita teliti? Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan informan kunci dan informan utama. Sebenarnya bagaimana cara membedakan antara informan kunci dan utama? Karena sampai sekarang saya masih sulit membedakan di antara kedua itu. Itu dulu sih Pak yang mau saya tanyakan. Nanti kalau misalnya, sebenarnya ada lagi, cuma nanti saya tanyakan di luar ini. Baik, terima kasih Bu Vindi. Silakan Bapak untuk menjawab. Ya. Bu Vindiastuti. Saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi terkait dengan informan kunci, bagaimana mengetahui informan kunci? Yang pasti informan kunci itu adalah orang yang betul-betul atau paling paham, ya, orang yang paling paham tentang apa yang kita butuhkan. Misalnya sekarang ini misal sederhana saja, kita ingin meneliti tentang dana BOS, penggunaan dana BOS, misal. Yang jelas yang paling paham siapa? Pasti bendahara kan? Pasti bendahara di situ. Otomatis informan kuncinya adalah bendahara. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi kata kuncinya, informan kunci itu adalah informan yang paling paham terhadap apa yang kita butuhkan, terhadap data yang kita butuhkan. Seperti itu. Yang pertanyaan pertama tadi apa ya? Yang pertama tadi tentang penelitian korelasi kalau nggak salah ya Bu korelasi. Ya. Korelasi apakah bisa diteliti dengan penelitian kualitatif gitu. Selama ini kan penelitian korelasi membandingkan antara penelitian A dan hasil A dan B dengan penelitian kuantitatif. Kalau nggak salah begitu ya Bu ya? Maksudnya? Ya, benar. Ya. Apakah di kualitatif boleh begitu Pak? Saya sependek pengetahuan saya, mungkin ada yang sebelumnya mungkin sudah pernah melakukannya, tapi saya belum menemukan itu kayaknya. Jadi selama ini kalau sudah korelasi ya kaitannya dengan kuantitatif. Kuantitatif dengan kuantitatif. Itu Pak mungkin. Ya. Pak izin bertanya lagi Pak. Jadi ya, kalau untuk penelitian yang melalui wawancara atau in-depth interview itu apakah kalau informan kunci aja cukup atau sebenarnya kita perlu wajib nih ya, sifatnya apakah wajib ada informan yang lain jadi buat triangulasinya atau sebenarnya enggak, sifatnya sunnah gitu, enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Oke. Langsung Pak Radi ya? Iya. Ya. Jadi kalau sebenarnya cukup dengan informan kunci saja sudah terwakili. Tetapi kalau misalnya sekarang Ibu Vindiastuti ini masih belum yakin, masih merasa kurang dengan data yang diperoleh dari informan kunci, mungkin perlu cross check lagi data itu apakah ini valid atau tidak, ya bisa triangulasi lah. Apakah itu metode ataukah sumber lain. Yang jelas informan kunci bisa menjadi acuan kita untuk mengambil data di situ yang bisa kita simpulkan nanti. Tapi kalau merasa kurang yakin, ya bisa ditambahkan. Seperti itu, Pak. Baik. Ya, Pak. Ada lagi, Bu Vindi? Sudah ya? Ya, sudah nanti bisa
raise hand lagi. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya tentang penelitian kualitatif, ya, studi kasus atau yang lainnya yang sifatnya kualitatif, boleh bertanya. Nah, di sini saya baca dulu di kolom chat ada pertanyaan. Mau bertanya Bapak, apakah bisa penelitian kualitatif menggunakan data retrospektif ya dari Budwi Yogyakarta, Bapak atau Ibu? Ya, silakan Bapak. Sebentar. Data apa, Pak? Data retrospektif. Data masa lalu sepertinya. Data. Ya, Pengalaman data sebenarnya bisa saja kita pergunakan data itu jika data-data yang jika kita tidak menemukan data yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Artinya hanya data itu saja yang mungkin ada. Tapi kalau misalnya ada yang baru, ya bisa kita pakai yang baru saja. Tapi kalau sudah kita anggap itu data yang usang, ya nggak perlu lagi mungkin kita pakai di situ. Itu mungkin Pak sementara. Oh iya. Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya tentang penelitian kualitatif, silakan tulis di kolom chat ya. Mungkin masih bingungnya di mana, jangan malu-malu. Kemudian bisa juga klik raise hand, kami akan buka untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Dr. Haromain di sini. Nah, di sini ada yang bertanya, mungkin bertanya PTK kalau boleh nih, Pak. Boleh ya, Bapak ya? Ya, kalau bisa dijawab, insya Allah. Mudah-mudahan bisa dijawab. Ini ada Ibu Badela bertanya, judul PTK peningkatan kemampuan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model daring. Yang saya tanyakan adalah apa saja indikator pembelajarannya, gitu Bapak. Mungkin pasti kemampuan menulis kan kaitannya juga dengan kualitatif di sini. Peningkatan kemampuan pembelajaran menulis puisi. Ini indikatornya ya pembelajaran. Nah ini mesti perspektif ini pelajaran bahasa Indonesia ini. Ya, pembelajaran menulis puisi yang menggunakan model. Mungkin nanti insya Allah Pak saya sekalian lewat WA nanti disampaikan. Ya, silakan kalau ingin ya ada yang tanyakan lagi yang lain nanti akan ada yang tanya tentang perbedaan mendasar antara PTK dengan PTS Pak. Oh ya, silakan Bapak. Ya, saya coba ya. Jadi PTK itu penelitian tindakan kelas, kalau PTS penelitian tindakan sekolah. Jelas sekali berbeda di situ. Jelas sekali berbeda. Kalau PTK itu kan lingkupnya hanya di kelas lingkupnya. Tapi kalau di PTS itu sudah lebih luas. Di aspek manajerialnya yang lebih diungkap kalau di PTS. Tapi kalau PTK ya mungkin proses pembelajarannya dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ke penelitian tindakan sekolah, tentu di situ yang akan diungkap adalah hal-hal yang berkaitan dengan manajemen sekolahnya. Termasuk di dalamnya juga pembelajaran mungkin akan masuk di situ. Karena kita pahami bahwa di sekolah itu kan ada 7, kalau tidak salah 7 substansi manajemen pendidikan. Ada manajemen kurikulum, ada manajemen kesiswaan, ada manajemen sarana prasarana, dan lain sebagainya. Sampai dengan manajemen layanan khusus. Nah, ini mungkin bisa masuk ke dalam PTS ketika kita akan melakukan penelitian. Tapi kalau lingkupnya hanya sebatas di kelas, itu dia masuk ke PTK. Jadi tergantung pada ruang lingkupnya, Pak. Keluasan dari ruang lingkup penelitiannya. PTK penelitiannya pada tataran kelas, kalau PTS sudah lebih luas lagi. Itu Pak Randi. Untuk kepala sekolah biasanya ya Pak ya, kalau PTS. Betul. Mungkin kalau PTS itu apa harus subjeknya guru Pak, atau bisa yang lain? Kan kalau PTK siswa ya Pak ya? Ya, bisa guru. Artinya manajemen yang lebih ditonjolkan adalah manajemennya Pak, manajemen sekolahnya di situ.
bagaimana pengelolaan sekolahnya. Itu yang diungkap. Nah, tapi kalau di PTK kan mungkin lebih kepada praktik pembelajarannya seperti apa di kelas. Baik, ya baik. Silakan Bapak Ibu kalau ingin ada yang tanyakan yang tadi Bu Badela tadi, karena memang ini kaitannya dengan bahasa, nanti masih akan dibantu karena ini sudah spesifik ya, sudah spesifik masuk pada ranah bidang studi, memang harus cermat ya. Masih nanti akan Bapak harus main WA langsung pada Ibu Badela, silakan. Berikutnya ada pertanyaan ini Bapak. Oke, guys. Sambil baca mungkin ada Ibu Ilah Nafilah bertanya, Pak, jika judul meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran di masa pandemi melalui WAG, apakah ini penelitian kualitatif ya? Lalu variabelnya apa saja Pak dan metodenya sebaiknya apa? Ya, ini bisa termasuk ke kualitatif, ya, meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran di masa pandemi melalui WAG gitu, atau grup WA. Bisa dia termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Nanti fokusnya pada minat siswa. Fokusnya itu seperti apa di situ? Bagaimana bentuk-bentuk yang mungkin bisa praktik pembelajaran melalui WA itu seperti apa? Atau mungkin metode yang dipakai di situ bagaimana yang bisa meningkatkan minatnya itu bisa saja masuk ke dalam penelitian kualitatif. Jadi tidak hanya terpaku judul ya Pak ya. Kalau terpaku judul kan iya tidak terpaku judul. Di sini bisa jadi yang mirip PTK ya Pak ya, kan kalau bisa juga PTK. Jadi tergantung isinya juga Bapak Ibu. Ya, silakan. Nah, ini ada pertanyaan juga lagi mengenai PTK, masih PTK. Karena Bapak Ibu di sini memang rata-rata sebagian besar pasti sudah pernah menulis laporan PTK, bahkan sudah ada yang menulis artikel PTK, bahkan ada yang sudah pernah mempublikasikan artikel PTK. Jadi sebagian besar ingin mungkin mengetahui perbedaannya apa sih mungkin PTK dengan penelitian kuantitatif dan atau khususnya kualitatif, Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit PTK apakah termasuk kualitatif atau mungkin perbedaannya apa dengan penelitian kualitatif yang Bapak sampaikan itu dengan PTK? Ya, pada awalnya kan paradigma dari penelitian itu hanya dua sebelum muncul yang lain gitu. Kuantitatif dan kualitatif. Nah, kemudian ada pengembangan, ya kemudian selanjutnya dikembangkan lagi, ada PTK, ada PTS sekarang, dan seterusnya. Nah, saya melihat di PTK ini itu hurufnya masih huruf penelitian kualitatif. Walaupun di situ ada juga data-datanya bisa dalam bentuk data kuantitatif misalnya. Tapi hurufnya saya lihat masih dia ada penelitian kualitatifnya di situ. Hanya proses saja sebenarnya Pak yang karena yang kuantitatif bisa, kualitatif dia bisa di PTK ini. Ya, Ibu, ini kebetulan memang ada yang bertanya di sini apakah PTK itu kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Jadi berdasarkan jawaban dari Pak Romain tadi ya memang data PTK itu isinya data kualitatif dan data kuantitatif ya, tetapi sebagian besar lebih menekankan pada kualitatif ya seharusnya ya, karena memang sebagian besar karena memang di PTK itu lebih mendeskripsikan ya Pak ya, mendeskripsikan kegiatan guru ya, sedangkan yang data hasil belajar siswa itu sifatnya sebagai data penunjang. Gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana membuat judul penelitian yang dianggap baik dalam sebuah karya ilmiah? Silakan. Jadi saya langsung Pak ya. Ya mohon maaf. Sebelum sampai kepada judul, setidaknya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Yang pertama, itu peneliti itu punya rasa ingin tahu dulu. Ada rasa ingin tahunya yang tinggi. Kemudian dari rasa ingin tahu itu
dia melihat atau mengidentifikasi. Saya contohkan saja sekalian ya, saya sebutkan saja contohnya mungkin. Selama jadi dosen misalnya, ini misal ya, selama menjadi dosen, saya belum pernah melihat ada mahasiswa yang membaca buku sambil berjalan seperti kita lihat di negara lain lah. Nah, karena minat baca yang sangat tinggi sekali dari mahasiswa itu. Belum pernah saya lihat. Ada mahasiswa yang sambil berjalan dia membaca buku, kemudian saking minat bacanya yang sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat di negara lain kan mungkin mereka sudah menganggap itu sesuatu yang biasa, kemana-mana kadang wisatawan asing itu ya selalu bawa buku. Tapi kita di Indonesia jarang sekali kita melihat seperti itu, yang kondisinya seperti itu. Nah, ini kan memunculkan rasa ingin tahu kita, kenapa kok bisa ini? Ternyata setelah kita cek, UNESCO juga sudah menyebut itu bahwa klaster kita termasuk klaster yang sangat rendah sekali minat bacanya. Bahkan di bawahnya Malaysia dan Vietnam. Di bawahnya Malaysia. Nah, minat baca yang rendah ini tentunya memunculkan rasa ingin tahu kita, apa sebenarnya yang terjadi ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, itu rasa ingin tahu yang pertama harus ada. Kemudian, karena kita sudah tadi, ini minat baca yang sangat rendah sekali, kita kemudian mengidentifikasi masalahnya sebenarnya di mana ini? Apa yang terjadi? Kok bisa orang-orang mahasiswa kita ini, padahal mereka di lingkungan yang kualitas intelektualnya mungkin tinggi, tapi kok mereka justru tidak memanfaatkan itu? Kita tidak pernah melihat ada mahasiswa kalau baca sambil berjalan dan lain sebagainya. Mereka cuek saja. Nah, setelah kita identifikasi masalahnya, baru kemudian kita bisa merumuskan. Nah, setelah merumuskan masalah itu. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengambil, ini judulnya harus begini. Nah, misalnya, meningkatkan minat baca mahasiswa. Ini misal saja, misal. Bisa jadi yang lain nanti yang Bapak Ibu temukan. Nah, tapi intinya, yang pertama kali sebelum kita menentukan apa yang mau kita teliti, yang jelas harus ada rasa ingin tahu dulu. Rasa ingin tahu dari seorang peneliti terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya. Terhadap permasalahan yang ada di sekelilingnya. Kalau sudah rasa ingin tahu itu ada, kita identifikasi. Apa sih sebenarnya yang terjadi ini, kok bisa masalah ini muncul? Kita identifikasi dulu. Baru kemudian kita rumuskan masalahnya. Kemudian kita siapkan, ini harus seperti ini ternyata. Seperti itu, sederhananya begitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin tanyakan, silakan klik raise hand pada Zoom. Kami akan buka mikrofonnya untuk bertanya secara interaktif kepada Bapak Dr. Haromain. Kebetulan di sini Bapak Dr. Safaat juga sudah hadir. Ya Bapak, sebentar saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dr. Safaat. Apakah sudah terkoneksi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telat. Iya, Pak. Mungkin silakan Bapak mungkin mau menjawab Bapak Safaat. Mungkin ada di WA itu ada beberapa yang sudah ini Bapak jawab. Mungkin sedikit bisa dijelaskan di ulang. WhatsApp Silakan. grup ya. Boleh Ya, saya jawab beberapa? Yang di chat juga ada nih. Oh, putus. Mungkin ada juga hal-hal yang ingin disampaikan ke Bapak Ibu guru terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah ada kemarin, mungkin atau hari ini di grup WhatsApp bisa Bapak sampaikan, atau penjelasan tambahan mungkin, silakan Bapak. Suaranya putus-putus ya, jadi saya mungkin langsung menjawab beberapa pertanyaan dari chat aja ya langsung. Iya, baik. Andi. Ya, di sini ada pertanyaan dari Ibu Badelah ya. Suara saya terdengar tak? Ya, terdengar.
Iya, kayaknya memang nampaknya kalau malam gimana? Seharusnya bagus ya. Ini sepertinya agak. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan bagaimana indikator terkait dengan peningkatan aktivitas belajar melalui model pembelajaran daring. Bagaimana indikatornya? Nah, terkait dengan pembelajaran daring, maka untuk memudahkan dalam membuat indikator, sebaiknya disintesis terlebih dahulu. Kita mencari konsep-konsep terkait dengan pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring itu apa saja begitu menurut para ahli. Setelah itu disintesis. Disintesis itu disintesa maksudnya adalah dari beberapa konsep-konsep yang ada kita gabung yang memang sudah disebutkan gitu, yang ada persamaan begitu begitu pengertiannya, maka selanjutnya itu bisa dijadikan indikator dan nanti dibuat untuk instrumen. Jadi memang benar-benar dalam rangka untuk pengukuran instrumen itu bisa mengukur terkait dengan apa yang akan diukur terkait dengan misalkan pembelajaran daring. Nah, ketika untuk peningkatan aktivitas belajar berarti bisa juga misal langsung diambil boleh dikatakan kalau misalkan semester kemarin atau 1 semester atau 2 semester kemarin sudah proses daring, maka bisa diambil hasilnya itu dari ujian semester gitu, selama 1 semester daring kemarin. Jadi bisa diambil dari situ. Nanti tinggal sebar kuesioner terkait dengan proses pembelajaran daring dari indikator-indikator yang ada. Lalu selanjutnya nanti digabungkan dengan peningkatan aktivitas belajarnya begitu. Seperti itu. Itu akan lebih mudah. Jadi memang bisa juga dengan korelasi hubungan saja. Jadi hubungan antara pembelajaran daring dengan peningkatan aktivitas belajar gitu. Itu nanti akan lebih mudah. Jadi sederhana gitu menggunakan rumus produk momen saja. Berbeda dengan kalau misalkan regresi, kalau regresi terkait dengan pengaruh nanti. Jadi cuma mengetahui atau terkait dengan hubungannya saja gitu, belum ke arah untuk mempengaruhi variabelnya begitu. Itu seperti itu. Selanjutnya nah, ini ada dari Jumilawati juga nih terkait dengan PTK ya. Di langkah-langkah PTK itu sudah jelas, nanti Ibu bisa lihat di model PTK Taggart boleh. Terkait dengan siklus yang berulang, jadi memang sederhananya kalau kemarin saya sudah mengatakan bahwa untuk PTK itu minimal dua siklus gitu ya, dua kali perlakuan dalam proses pengambilan data PTK. Sehingga nanti kalau misalkan dikatakan siklusnya berakhir, ya selama itu belum bisa menjawab pertanyaan atau memecahkan permasalahan di dalam PTK, ya selama itu pula proses tujuan atau proses penelitian PTK itu tidak berakhir. Jadi intinya adalah tergantung dari pemecahan masalah yang diinginkan. Jadi kalau misalkan di siklus 2 ternyata permasalahannya belum bisa terjawab, ya lanjut ke siklus 3 gitu. Jadi memang seperti itu prosesnya. Jadi terus berkelanjutan sehingga mohon maaf Bapak, sinyalnya sepertinya gangguan di daerah Bapak. Assalamualaikum Bapak. Ya, sepertinya masih gangguan di daerah Bapak Safaat. Sambil menunggu beliau untuk menjawab pertanyaan lagi, mungkin ini ada pertanyaan bisa dijawab oleh Bapak Harumain mungkin.
Mungkin bagaimana, ya silakan kalau ingin bertanya langsung Bapak Ahmad Yusuf. Sebentar saya aktifkan dulu ya. Silakan Bapak Ahmad Yusuf untuk bertanya secara langsung, bisa ke Bapak Safaat ataupun Pak Haromain, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Haromain. Tadi berkaitan dengan judul penelitian ya, Pak Dokter. Tadi kan saya bertanya bagaimana cara membuat judul yang baik dalam satu KTI. Nah, kemudian Pak Dokter menjelaskan. Nah, yang dimaksud saya, apakah judul penelitian itu harus secara spesifik dalam sebuah judul? Misalkan tadi seperti judul Pak Dokter dalam sebuah karya tulisnya, manajemen pengembangan sumber daya manusia di pondok pesantren, seperti tadi. Nah, kan di sana tidak dijelaskan secara spesifik judulnya, apakah pondok pesantren secara umum di Indonesia atau hanya pesantren di wilayah Pak Dokter saja, gitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah suatu judul penelitian tersebut harus menunjukkan pada satu subjek atau diumumkan saja pada judul itu tersebut? Demikian Pak Dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad Yusuf ya. Jadi mungkin nanti ini akan dijawab oleh Pak Dr. Haromain secara penelitian kualitatif, juga Pak Safaat ya, bagaimana apakah subjek itu wajib ditampilkan di judul, mungkin begitu, agar lebih spesifik, atau di judul itu umum saja gitu. Silakan Pak Haromain. Ya, terima kasih. Ini di slide kemarin kalau tidak salah sudah pernah saya sampaikan seperti apa judul yang tepat gitu, atau judul yang baik untuk bisa kita angkat sebagai judul penelitian. Intinya ada beberapa hal yang harus diperhatikan di situ. Yang pertama, judul itu harus ringkas dan informatif, ya, ringkas dan informatif. Kemudian ada kata kunci. Ada kata kunci dari topik yang ingin diteliti. Saya tadi menyebutkan judul saya di penelitian itu manajemen pengembangan sumber daya manusia pada pondok pesantren. Ya, jadi walaupun tidak secara umum saya sebutkan, dalam arti pengembangan sumber daya manusia secara umum, tapi adanya di pondok pesantren di situ. Ya, ada kata kunci. Kata kuncinya adalah pengembangan sumber daya manusia, bukan yang lain, bukan sumber daya manusia secara umum, tapi di situ pada aspek pengembangannya. Nah, kemudian saya tidak harus kita hindari menggunakan singkatan dan rumus atau rujukan yang lain. Mengenai subjek itu saya sebutkan di bawah tadi studi kasus di pesantren A. Nah, saya sebutkan di situ tadi. Sebenarnya tidak harus, bisa saja hanya sampai pada manajemen pengembangan sumber daya manusia pada pondok pesantren. Tetapi karena untuk mempertegas itu studi kasus, lokasinya saya sebutkan di mana dia saya lakukan penelitian itu. Itu Pak, sementara mungkin. Ya, terima kasih Pak Dokter. Oke, silakan mungkin Bapak Dr. Safaat menambahkan bagaimana jika di penelitian kuantitatif tentang menuliskan subjek di judul. Apakah sudah terkoneksi? Suaranya masih agak putus-putus ya, belum jelas. Iya, sinyal Bapak terganggu sepertinya. Iya. Ya, silakan Bapak. Sudah jelas ini Bapak. Ya, di yang chat belum ada ya, di chat belum ada. Mungkin saya akan menjawab yang dari WhatsApp grup ya, yang belum sempat terjawab. Sambil menunggu ini tampilan chat dari Zoom-nya ini belum tampil karena tadi agak kendala jaringan. Nah, dari WhatsApp grup itu ada Bu Mai terkait dengan judul ya, judul penelitian di PTBK ya, penelitian tindakan bimbingan konseling nih sepertinya. Nah, itu ada tiga judul. Nah, saya menyarankan untuk yang Bu Mai itu adalah yang kedua, terkait dengan judul upaya meningkatkan kemampuan perencanaan karir siswa melalui layanan informasi karir pada tahun pelajaran.
Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apakah dalam PTBK dapat dilakukan secara daring mengingat masa pandemi belum selesai? Ya bisa, jelas-jelas tentu bisa. Artinya kan itu sebuah media. Tinggal bagaimana untuk proses kalau misalkan ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, maka sejatinya proses sampel itu menjadi hal yang mutlak gitu. Kalau misalkan mau mengambil populasi atau katakan dengan jumlah populasi yang sedikit, misalkan cuma satu kelas begitu, atau misalnya satu angkatan, katakan satu angkatan ada 3 kelas 3 misalkan, maka otomatis itu semuanya dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian. Jadi semuanya itu diambil datanya terkait dengan perencanaan karir gitu. Nah, jadi itu nanti bisa digunakan gitu. Tinggal disebar saja kuesioner dengan menggunakan Google Form terkait dengan perencanaan karir, terus misalkan kemampuannya, otomatis itu lagi-lagi menggunakan instrumen gitu. Seperti itu. Jadi misalkan seberapa sering misalkan guru BK memberikan informasi terkait dengan karir setelah selesai sekolah begitu, seperti itu. Jadi memang itu mungkin dilakukan sekali di masa daring seperti ini. Seperti itu. Dan mungkin saya sedikit menambahkannya biar agar bisa sedikit menginspirasi pada teman-teman yang sudah masuk login terkait dengan penelitian kuantitatif. Itu yang sangat sederhana yang bisa dilakukan adalah terkait dengan misalkan tadi itu penelitian korelasi hubungan saja. Jadi misalkan kalau kan banyak yang sekarang ikut kelas virtual itu adalah misalkan guru, pengawas, dan lain-lain. Nah, itu bisa menghubungkan misalkan antara media pembelajaran, begitu kan, sikap disiplin, begitu, akhlak, attitude, begitu, dengan misalkan keseharian terkait dengan bisa juga dengan hasil belajar, gitu. Jadi nanti pengambilannya sederhana saja, tidak perlu melakukan eksperimen, hanya pengambilan data pun bisa gitu dengan kuesioner. Jadi misalkan lalu kita sebar, lalu selanjutnya misalkan dengan hasil belajar gitu. Hasil belajar bisa spesifik dengan hasil prestasi begitu secara keseluruhan atau misalkan salah satu mata pelajaran tentu untuk kerangka teoritiknya dijabarkan terkait dengan variabel-variabel yang ada, misalkan terkait dengan akhlak, maka variabel-variabel akhlak itu konsepnya harus matang, harus ada indikator sehingga nanti itu bisa dijadikan sebagai instrumen atau alat ukur yang tepat dalam mengukur variabel tersebut. Begitupun misalkan dengan hasil belajar, misalkan hasil belajar IPA, hasil belajar matematika gitu, hasil belajar apalagi PKN dan seterusnya. Itu bisa, bimbingan konseling itu bisa. Jadi memang frame berpikir kita di penelitian kuantitatif tidak mesti harus melakukan perlakuan. Sepertinya Pak Safat masih gangguan ini ya, masih sinyalnya keluar lagi nih dari jaringan ini audionya. Sambil menunggu beliau online lagi, mungkin kita lanjut dengan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Haromain. Sebentar. Ini ada yang bertanya tentang kualitatif, Bapak. Sambil menunggu Bapak Safat masih jaringannya, kita siapkan dulu. Ada pertanyaan, Pak Haromain? Bapak? Sebentar.
Silakan Pak Safat mungkin melanjutkan menjawab pertanyaannya. Tadi masih keluar untuk jaringannya. Iya. Bisa juga terkait misal untuk penelitian kuantitatif terkait dengan tadi misalkan hanya penggunaan kuesioner, tidak melakukan perlakuan eksperimen, itu seperti itu, sederhana, tinggal kuesioner saja lalu ambil datanya lalu tinggal dihubungkan gitu. Dengan misalkan tentu syaratnya kalau misalkan kuantitatif dengan uji normalitas, validitas biasa, analisis butir soal, lalu nanti produk momen itu biasanya pun penggunaannya tidak dengan SPSS pun sangat mudah begitu, dengan menggunakan Excel begitu, dengan rumus-rumus yang ada biasanya di buku-buku prosedur penelitian atau buku-buku statistik yang misalkan ibu bapak punya, itu semuanya sudah ada. Tinggal kan kalau untuk misalkan kayak mencari nilai linearitas atau determinasi kan hanya untuk misalkan EA plus BX, jadi untuk linearitasnya itu untuk mencarinya paling XY terkait dengan X-nya, variabel X-nya misalkan tadi terkait dengan misalkan akhlak atau attitude, yang Y-nya adalah terkait dengan hasil belajar. Nah, tinggal ya nilai-nilai itu kalau misalkan digunakan skala Likert berarti tinggal dijumlahkan begitu, mana yang lebih banyak dari misalkan 30 butir solid tersebut begitu. Jadi simple sekali sebenarnya gitu. Nah, itu terus selanjutnya terkait dengan saya coba di chat masih adakah? Saya tidak jadwal kualitatif. Ini ada di WhatsApp grup ya, yang coba saya cari dulu ya, karena belum tampil kalau di ini ada nih kualitatif. Kembali bertanya, minta contoh kalimat untuk hasil akhir penelitian kualitatif, apakah menggunakan saya coba cari WhatsApp grup terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Di kolom chat Zoom saya ini masih kayak belum tampil semua ya, karena tadi kayaknya beberapa ada jaringan, kenal jaringan jadi keluar gitu. Jadi mungkin dia lagi sinkronisasi lagi seperti. Atau misalkan tadi sudah ya, atau nanti contoh-contoh aplikatifnya. Atau misalkan juga kalau misalkan contoh penelitian yang kuantitatif tadi kan terkait dengan hubungan ya, hubungan korelasi. Nah, kalau misalkan nanti dia regresi sederhana, itu bisa bahasanya pengaruh kan ya, pengaruh terkait dengan model pembelajaran, metode pembelajaran begitu terhadap misalkan hasil belajar, prestasi begitu. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau misalkan untuk yang pengaruh atau misalkan tadi regresi sederhana, itu lebih simpel menggunakan SPSS sih, lebih simpel menggunakan SPSS, tinggal masukkan data variabel X-nya, variabel Y-nya, tinggal kolomnya dependent dan independent, klik, lalu tinggal pilih regression linear gitu, seperti itu. Nanti setelah itu nanti ada hasilnya gitu, hasilnya terkait dengan besar pengaruh variabel X dengan variabel Y gitu. Jadi memang untuk yang regresi linear saya sarankan yang sederhana begitu. Saya sarankan untuk menggunakan SPSS karena memang lebih mudah gitu ya. Dan tidak usah khawatir, biasanya banyak tutorial yang ada di YouTube gitu, yang bisa dipelajari, yang bisa diambil kalau misalkan memang ingin untuk meneliti terkait dengan pengaruh. Dan memang sih biasanya seperti itu.
Atau lebih lagi sederhananya untuk Bapak Ibu yang sederhana begitu, penelitiannya tidak usah misalkan hubungan atau misalkan korelasi atau pengaruh, bisa juga dengan jenis kajian pustaka begitu ya. Kajian pustaka lebih mungkin ke arah kualitatif ya. Nanti mungkin Pak Dr. Harmain terkait dengan itu bisa menjelaskan lebih detail gitu. Karena memang itu sederhana tuh kalau misalkan untuk yang kajian pustakaan gitu, seperti itu. Jadi penelitian kepustakaan dengan data-data sekunder yang ada. Oke, baik Bapak. Mungkin ini saya baca pertanyaan. Ada untuk Pak Harmain ini. Izin bertanya Pak, apakah penelitian kualitatif hanya menggunakan sampel atau skala kecil? Silakan mungkin Bapak Harmain untuk menjelaskan. Apakah boleh dengan skala kecil, misalkan beberapa siswa atau bagaimana? Silakan Bapak. Sudah bisa kedengaran Pak suara saya? Sudah bisa. Tinggal videonya Bapak. Video saya nggak bisa nih. Coba Bapak bisa di-play. Masih nggak bisa, kumat lagi kemarin. Iya, enggak apa-apa. Mungkin suara dulu aja, Bapak. Baik, apakah dalam penelitian kualitatif menggunakan sampel yang kecil ya, Pak ya? Atau seperti itu ya? Ini nggak kelihatan soalnya kolom chatnya baru masuk tadi. Ya, jadi informan saja lah saya sebut ya. Informan kita itu dia bisa kecil jika ada jikanya, jika data yang kita butuhkan memang sudah cukup mewakili atau terwakili oleh informan itu. Tetapi jika dirasa data itu masih sangat kurang, maka bisa saja kita memperoleh informasi dari informan yang lain. Jadi dia sifatnya kayak snowball sampling lah, kayak bola salju. Nah, intinya jika data itu belum bisa kita peroleh dari satu informan atau informan yang kecil, bisa saja kita akan memperoleh informasi dari atau data dari informan yang lebih besar lagi. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Bapak. Mungkin ada pertanyaan lagi di sini tentang, sebentar saya baca. Bagaimana mungkin kalimat akhir, hasil akhir untuk penelitian kualitatif, Bapak? Apakah menggunakan angka-angka atau deskripsi saja? Deskripsi. Ya, kalimat akhir dari penelitian kualitatif hasilnya itu jelas menggunakan deskripsi saja, bukan angka-angka. Jadi dia deskripsi. Ini ada Pak Randi. Ya, silakan Bapak untuk menjawab. Ya, ini ada dari WhatsApp grup ya, yang kelas virtual Desember. Ini ada Sri Odong ya. Mau tanya, saya tahun ini membuat PTK menggunakan problem solving. Metode penelitian apa yang tepat untuk digunakan? Nah, ini kan terkait dengan problem solving, pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalahnya ini di bidang apa terlebih dahulu. Jadi ini menurut saya masih belum spesifik karena terkait dengan problem solving itu banyak sekali pemecahan masalah. Karena nanti kalau misalkan dia itu terkait dengan problem solving di pelajaran eksak atau matematika atau misalkan IPA, maka terkait dengan problem solving harus ada indikator terkait dengan kognitifnya. Dan itu kognitif itu harus diukur minimal kalau misalkan di bidang bidang eksak itu sampai C4. Nah, makanya ini Bu Sri Odong ini harus jelas terlebih dahulu problem solvingnya, pemecahan masalahnya di bidang apa, spesifiknya seperti apa, sehingga nanti bisa diketahui dengan jelas. Karena memang terkait dengan problem solving bisa digunakan dengan pendekatan metode kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif seperti itu. Tinggal bagaimana nanti
tujuan akhir yang diambil gitu. Tujuan akhir yang diambil terkait dengan problem solvingnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang tanyakan silakan bisa raise hand atau tulis di kolom chat ya. Kemudian ini ada yang bertanya tentang mana ini? Mungkin ini secara umum ya, Bapak bisa jawab Pak Haromain atau Pak Syafaat. Izin bertanya, mengapa judul artikel tidak boleh menggunakan singkatan, rumus atau rujukan? Mungkin ada bertanya. Silakan mungkin bisa menjawab Pak Syafaat atau Pak Haromain. Iya, Bu Mastina ya. Ya, terkait dengan judul, yang saya tahu terkait dengan singkatan ya. Yang terkait dengan singkatan, judul itu boleh menggunakan singkatan, asalkan singkatan-singkatannya memang sudah baku atau resmi. Jadi kayak misalkan saya di judul artikel itu ada OCB. Itu OCB itu sudah baku, Organizational Citizenship Behavior, itu sudah baku. Jadi di dalam penggunaan itu bisa dilakukan gitu. Jadi bukan berarti tidak boleh, boleh. Yang penting dia sudah baku, gitu, sudah berlaku secara global gitu. Terkait rumus atau rujukan ya jelas berbeda ya, karena kan kalau saya sudah katakan di awal bahwa untuk judul itu mengisi atau boleh dikatakan 30-50% itu menggambarkan dari isi. Nah, kalau misalkan judulnya aja sudah ada rumus atau rujukan, kayak mana? Berarti kan aneh gitu. Tidak menggambarkan dari semuanya, hanya bagian. Sedangkan ketika kita melihat judul atau bahasanya membaca judul, itu orang akan lebih tertarik lagi ketika kalau misalnya judul digunakan rumus atau rujukan ya orang sudah tahu dulu dan bahasanya ya tidak akan menarik lagi untuk dibaca gitu. Itulah kenapa dalam kaidah penulisan judul itu maksimal 13 kata. 13 kata dan baiknya tidak usah tidak usah menggunakan variabel-variabel yang ada di dalam penelitian tersebut. Jadi kalau misalkan ada 4 variabel, misalkan keadilan organisasi, kepercayaan, kepuasan kerja, kemampuan siswa misalkan. Lalu misalkan apalagi? Kepercayaan, trust begitu. Itu tidak semuanya mutlak harus diisi semua. Misalkan pengaruh antara bla 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 bla. Itu kaidah dalam penulisan judul itu sistematikanya tidak baik gitu. Seperti itu. Mungkin Pak Haromain bisa menambahkan. Ya, silakan Bapak Haromain mungkin menambahkan. Atau ini ada pertanyaan lagi. Apakah penelitian kualitatif itu perlu banyak referensi pendapat ahli? Atau banyak pendapat kita sendiri gitu, Bapak? Silakan Pak Haromain mungkin bisa menjawab. Sepertinya belum, masih gangguan jaringannya. Silakan mungkin Pak Syafaat untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa nih? Toricin ya? Toricin. Nama asli atau nama apa yang nih? Bagaimana trik membuat instrumen penelitian yang baik, ideal, sederhana, tapi valid dan reliable? Sederhananya ketika kita ingin membuat instrumen yang sederhana, ideal, yang bagus begitu. Yang pertama adalah
tipsnya adalah triksnya adalah kita harus mencari beberapa definisi dari variabel yang kita teliti. Itu ya. Jadi kita harus benar-benar mencari beberapa definisi, misalkan variabelnya misalkan kemampuan siswa. Nah, terkait dengan kemampuan itu kita cari definisi-definisi dari buku-buku yang berbeda atau dari ahli-ahli yang berbeda, sehingga nanti didapatkan pengertian yang berbeda. Nah, ketika itu kita dapat, kita tinggal sintesis. Nah, di dalam sintesis itu biasanya nanti ada terkandung indikator. Nah, ketika sudah ada indikator, maka kita tinggal mencari kata kunci atau keyword-keyword di keterangan dalam indikator tersebut, sehingga nanti itu bisa digunakan atau bisa mengukur dari variabel yang akan kita ukur. Terkait dengan valid dan reliable itu sebenarnya ada pada tangan responden ya. Karena nanti kan terkait dengan instrumen, ketika kita misalkan buat 35 butir soal, maka itu kan harus diuji coba dulu instrumennya valid atau tidak. Nah, setelah valid, misalkan dari 35 butir soal, misalkan yang valid cuma 25 atau 23. Nah, dari 23 butir soal tersebut baru nanti dihitung reliabilitasnya gitu. Dihitung reliabilitasnya. Reliabilitas itu kan semakin mendekati angka 1 itu bagus. Jadi kalau misalkan reliabilitasnya 0,9, 0,8 itu maka dikatakan instrumennya reliable atau bagus. Jadi valid dan reliable dari sebuah instrumen tanda petik lebih banyak nanti yang memegang kendali valid dan reliable-nya adalah responden setelah uji coba tersebut gitu. Jadi memang ada dari responden juga ada, dari kita yang membuat juga ada gitu, seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang tanyakan tentang. Oke, baik Bapak sudah bisa online. Coba ya, mohon maaf tadi ini kayaknya laptop saya sudah mulai. Iya, silakan Bapak. Ya. Bisa menjawab yang ada di kolom chat. Ya, mohon maaf. Ini ada pertanyaan dari Bu Ilah Nafilah ya. Apakah penelitian kualitatif itu perlu banyak referensi pendapat para ahli dan akan masuk dalam daftar pustaka? Ya, penting ya, sangat penting sekali itu pendapat para ahli. Kita bisa masukkan sebagai referensi kita di dalam membuat sebuah karya ilmiah, apalagi penelitian kualitatif. Di situ bisa kita pendapat para ahli itu bisa kita jadikan sebagai salah satu rujukan kita, rujukan di dalam penelitian kita di situ, dan pastinya akan masuk ke dalam daftar pustaka. Seperti itu Bu Ilah. Dari kolom chat nih ada nih. Saya mencoba jawab di kolom chat nih Pak Randi. Ya, silakan Bapak. Ini dari Bu Mastina, misalnya contoh judul dalam suatu laporan, apakah bisa kita buat sama menjadi judul dalam sebuah artikel? Baiknya untuk judulnya agak sedikit berbeda, tetapi untuk substansinya juga mungkin agak sedikit dimodifikasi ya, karena memang saya mempunyai pengalaman terkait dengan laporan saya yang dijadikan menjadi artikel gitu. Jadi memang itu kemungkinan besarnya bisa dijadikan untuk menjadi artikel gitu. Cuma tinggal dimodifikasi bagaimana penyajiannya atau syarat-syarat yang nanti diinginkan oleh sebuah artikel gitu atau jurnal. Biasanya memang modifikasinya adalah yang pertama terkait dengan variabelnya biasanya, karena di laporan relatif sederhana untuk misalkan variabelnya itu biasanya
pengalaman saya itu saya tambahkan gitu definisi-definisi terkait dengan variabel yang ada, lalu terkait dengan laporannya kan biasanya kalau laporan tuh sederhana ya, laporan tuh sederhana, cuma deskriptif saja biasa, misalkan jumlah sekian. Nah itu biasanya bisa dirubah, dimodifikasi sedikit dengan penggunaan analisis statistik sederhana begitu. Jadi boleh dirubah dengan menggunakan mean, radian gitu, rata-rata, modus kayak gitu. Yang itu perhitungannya sederhana saja kan gitu. Jadi memang itu memungkinkan sekali kalau misalkan nanti laporan itu dijadikan sebuah artikel. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin tanyakan, masih ada waktu. Ada pertanyaan dari Silakan, Bapak. Galaksi, ya, dari Pak Zuhdi Hadiono, SMA 1 Sungai Liat. Apakah dalam pembuatan variabel kualitatif perlu dijabarkan dalam kisi-kisi indikator penelitian? Ya, ini terkait dengan proses pengumpulan data mungkin nanti ya. Jadi sekali lagi Pak Zudi, bahwa dalam penelitian kualitatif itu instrumen kuncinya adalah peneliti sendiri. Kalaupun nanti kita akan membuat kisi-kisi instrumen, tentunya harus didasarkan pada fokus yang sudah kita tentukan. Dari mana fokus itu? Fokus itu bersumber dari konteks penelitian yang kita angkat atau latar belakang penelitiannya. Maka di situ kalau sudah fokus sudah kita tentukan, sudah kita buat, Bapak tinggal membuat kisi-kisi saja kalau mau dijadikan sebagai pedoman di dalam proses pengumpulan datanya. Tetapi sekali lagi bahwa instrumen itu bukan sesuatu yang baku nanti dalam penelitian kualitatif. Karena maksud saya instrumen yang disusun itu bukan sesuatu yang baku. Karena instrumen kuncinya sendiri adalah peneliti. Nah, instrumen yang dibuat itu setidaknya hanya sebatas sebagai pedoman umum saja. Nah, karena bisa jadi nanti instrumen itu di lapangan kadang bisa terpakai, kadang juga tidak bisa terpakai nanti. Nah, tapi keberadaan peneliti sebagai instrumen kunci wajib hadir di lokasi penelitian atau di latar penelitian. Nah, itu mungkin Pak Zudi Hadiono sementara. Baik, silakan Bapak. Kalau ada yang tanyakan, ini Bapak Ahmad Yusuf, silakan bertanya lagi. Silakan buka mikrofonnya untuk bertanya lagi. Silakan Bapak. Ya, Pak, saya ingin bertanya hasil pada waktu saya kuliah, ya Pak Dokter, itu memang ada beberapa perbedaan. Yang pertama, ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Pertama, ada istilah asumsi, dan yang kedua adalah ada istilah hipotesis. Nah, yang pertama yang saya tanyakan, apa perbedaan istilah asumsi dengan hipotesis? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, dalam sebuah kajian, dalam ini bab 2 berarti ya, dalam sebuah kajian itu ada istilah kajian teori, ada istilah teori utama, ada teori pendukung. Nah, yang saya tanyakan, apa perbedaan antara teori utama dan teori pendukung dalam bab kajian teori itu sendiri? Terima kasih, Pak Dokter. Ya, silakan Bapak, langsung bisa dijawab. Saya coba jawab yang terkait dengan asumsi dan hipotesis ya. Asumsi itu kebenaran yang mungkin tidak perlu lagi membutuhkan adanya penelitian lebih lanjut. Itu asumsi. Nah, hipotesis adalah sebaliknya. Hipotesis adalah kebenaran yang masih membutuhkan lagi penelitian untuk mengetahui apakah itu sudah pasti atau tidak. Nah, itu Pak sementara.
Mungkin nanti Pak Syafat yang lebih. Kalau yang tadinya Mbak, yang kajian teori antara teori pendukung dengan teori utama itu seperti apa perbedaannya Pak Dokter? Tadi terkait dengan apa teori utama dan kajian teori pendukung begitu ya? Ya perbedaannya itu ada teori utama, ada teori pendukung dalam bab kajian teori. Seperti itu. Ya, terkait dengan teori utama dan teori pendukung ya, karena kan seperti ini ya. Jadi yang teori utama itu maksudnya adalah teori yang nanti membentuk konstelasi desain dari penelitian. Jadi itu dijadikan sebagai pondasi dasar gitu, pondasi. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya Bapak di kolom chat ini. Bertanya kepada Pak Safaat dan Pak Haromain, bagaimana cara mendeteksi responden? Apakah menjawab jujur atau tidak gitu maksudnya, baik wawancara mungkin ataupun angket dan yang lainnya. Mungkin ada saran mungkin dari Pak Haromain dan Pak Safaat untuk kasus seperti ini. Ya, saya coba dari Bu Iren ya, Iren Sukma, tentang bagaimana mendeteksi responden yang jujur menjawab pertanyaan kita. Kalau dalam penelitian kualitatif itu kan ada istilahnya triangulasi. Ada triangulasi data. Maksud saya triangulasi sumber, ada triangulasi metode. Ketika kita melakukan wawancara dengan salah satu informan, kita kan tidak tahu nanti dia jujur atau tidak ini. Nah, bagaimana membuktikan kebenaran atas informasi yang dia berikan? Nah, perlu kita cross check lagi dia dengan sumber yang lain. Sumber yang lain itu apakah informan yang lain, ataukah bisa informasi yang dia berikan itu bisa kita cross check dengan metode yang lain. Saya tadi di awal sudah pernah mencontohkan, kalau misalnya sekarang kepala sekolah mengatakan A, kita kan belum tahu apakah benar atau tidak yang diinformasikan oleh kepala sekolah ini. Bagaimana membuktikannya? Kita cross check lagi dengan informasi yang diberikan oleh guru atau informan yang lain. Atau mungkin dengan metode yang lain. Nah, wawancara dengan kepala sekolah mengatakan A, kita buktikan kebenaran informasi itu dengan melakukan observasi terhadap informasi yang sudah diberikan. Nah, jadi bisa triangulasi sumber, bisa triangulasi metode di situ. Nah, sementara itu Pak. Pak Randi. Silakan Pak Safat kalau ingin menambahkan atau mungkin menjawab pertanyaan yang tadi lain. Terputus ya karena sinyal kali ya. Nah, tadi terkait dengan teori utama ya. Otomatis tadi saya baru di teori utama itu otomatis dia teori-teori yang membentuk konstelasi desain penelitian. Jadi memang dia jadi sebagai fondasi awal dasar dalam proses penelitian. Kalau yang teori pendukung ya otomatis itu hanya mendukung saja. Jadi tambahan-tambahan teori yang boleh dikatakan itu untuk menambah Masuk besok mulus ya. Ya, silakan Pak Safat untuk melanjutkan. Tadi sinyalnya agak gangguan. Iya. Silakan Bapak. Ya, itu tadi seperti itu terkait dengan teori pendukung tadi memang untuk menambah khazanah di dalam proses nanti
analisis di dalam proses variabelnya. Nah, tadi ada pertanyaan apakah di Bu Mastina ya di via chat, apakah instrumen PTK harus diuji coba dulu? Ya jelas Bu. Jadi memang instrumen di dalam PTK itu harus diuji cobakan terlebih dahulu valid dan reliabelnya gitu. Ketika itu tidak diuji cobakan, maka pertanyaan sederhananya adalah nanti apakah instrumen tersebut benar-benar bisa mengukur atau tidak. Jadi karena penelitian kuantitatif, jadi penelitian kuantitatif itu harus ada norma-norma ya atau aturan-aturan yang memang bahasanya harus dipenuhi. Jadi ketika kalau misalkan kita langsung membuat instrumen lalu langsung menyebar ke responden tanpa uji coba, mengetahui valid atau tidaknya atau reliable tidaknya si instrumen butir soalnya, maka itu akan diragukan gitu. Bahkan kalau misalkan saya menguji begitu dan teman-teman yang lain begitu ketika pengujian skripsi, pertanyaan terkait dengan valid dan reliable itu adalah menjadi pertanyaan dasar gitu. Pertanyaan dasar bagaimana seorang si mahasiswa itu melakukan penelitiannya. Jadi kalau misalkan dia tidak melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumennya, maka ya tidak usah dilanjutkan lagi untuk proses ujian skripsinya begitu. Itu jadi memang harus dilakukan seperti itu. Nah, terkait dengan valid dan tidak valid kan tergantung jumlah butir soal. Nih ada Pak Toricin. Tergantung dari butir soal. Jadi kalau misalkan butir soalnya 30 itu angka kriterianya 0,366 ya. 344 ada yang di buku itu ada yang 0,344, ada 0,366. Nah, kalau misalkan nilainya itu lebih kecil dari angka itu, maka otomatis dikatakan valid. Nah, sebaliknya kalau misalkan lebih besar, maka tidak valid seperti itu. Dan terkait dengan reliable dan tidak reliable, itu penggunaan rumusnya lagi gitu. Jadi butir soal yang sudah tidak valid atau drop gitu, itu tidak digunakan lagi dalam uji reliabilitas gitu. Ya, silakan Bu Elvi untuk bertanya kembali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Pak. Ya, silakan Ibu. Sudah terdengar? Dengar ya. Saya sambil dalam perjalanan di mobil ini. Ya. Bapak, baik. Pak Dokter, saya nanya kembali nih. Itu kan saya udah judul penanaman nilai religiusitas dalam implementasi layanan konseling di Madrasah Sanawiyah. Nah, ini saya ingin tahu apakah dalam rumusan masalah untuk penelitian kualitatif itu harus ada tetapannya, maksudnya apa boleh hanya 2 atau harus lebih dari 2, dan kemudian minimal dan maksimalnya itu berapa kan untuk penelitian kualitatif, dan kemudian untuk rumusan masalah ini apakah kita bisa membuat pertanyaan untuk rumusan masalah di kualitatif ini bagaimana ya kategorinya gitu. Karena memang saya baru mencantumkan 2, dan apakah itu udah sesuai atau belum, karena saya mencantumkannya itu dengan 2 dalam rumusan masalah itu tentang menanyakan bagaimana tentang sesuai dengan judul saya tentang penanaman nilai religiusitas pada siswa madrasah, dan kemudian apa saja faktor dilakukan dalam mengimplementasikan layanan konseling di madrasah tersebut kan gitu. Dan kemudian apakah harus ada tambah lagi dan apa yang harus ditambah lagi itu?
Jadi Bapak, terima kasih. Mohon bimbingan dan pencerahannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak. Ya, silakan monggo Bapak Harumain mungkin bisa langsung menjawab. Oke, Ibu Elvira. Ini sebenarnya barusan ini sedang saya proses ini. Sedang proses untuk saya coba share ya. Nah, ini dia ini. Sedang proses untuk review lah. Iya, benar. Jadi sedang diproses, Bu. Insya Allah nanti lebih jauh lewat situ nanti kita kita diskusikan. Tapi begini, intinya di dalam penelitian kualitatif fokus itu tidak harus lebih dari satu. Boleh satu bisa saja satu. Boleh satu lah, nggak jadi masalah. Mau lebih juga tidak jadi masalah. Tergantung pada permasalahan yang muncul di situ di konteks penelitian itu. Kalau misalnya permasalahannya kompleks atau banyak, ya bisa saja nanti di fokusnya atau di rumusan masalahnya bisa lebih dari satu yang kita akan. Itu Pak, sementara Pak Andi. Nanti Bu Elvira kita diskusinya di ya. Sudah proses review ini. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Murah rezeki, sehat selalu ya Pak Dokter. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin ini ada lagi Bapak, apakah sumber pustaka boleh mengutip penelitian dari orang lain sebagai landasan teori, Bapak? Mungkin bisa menjawab, Bapak. Oke, saya coba jawab ya. Jadi penelitian lain atau penelitian terdahulu, sebentar, dalam mengutip sumber pustaka, bolehkah mengutip dari penelitian orang lain sebagai landasan teori? Boleh saja kalau menurut saya di situ, ketika hasil penelitian itu memang sesuai dengan atau bisa menjadi landasan kita untuk melanjutkan penelitian kita. Jadi bisa saja kita masukkan dia sebagai landasan teori kita untuk melanjutkan. Artinya bukan teori yang mendasar, tapi paling tidak dia bisa menjadi rujukan kita untuk kita jadikan sebagai teori, mungkin menguji teori yang sudah ada di situ. Jadi boleh ya Pak ya untuk sebagai tambahan. Boleh. Baik Bapak Ibu, silakan mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri untuk sesi hari ini. Ini Bapak ada pertanyaan ya tentang mungkin PTK ataupun dalam penelitian secara umum lah ini. Apakah instrumen ya dalam PTK atau penelitian yang lain harus diuji cobakan dulu Bapak sebelum digunakan? Apakah PTK harus instrumennya Bapak, apakah harus diuji cobakan terlebih dahulu sebelum digunakan? Ya, tadi sudah terjawab oleh Pak Syafaat tadi itu. Ya, pasti harus diuji coba dulu sebelum dipergunakan itu untuk membuktikan kevalidan dari instrumen itu. Itu Pak. Agar lebih valid ya Pak ya. Oke, lebih valid. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk malam ini ya. Saya rasa cukup untuk malam ini. Ini sudah mendekati jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kami infokan sekali lagi jika Bapak Ibu kesulitan menulis terkait penelitian kualitatif dan kuantitatif, silakan bisa bertanya. Masih ada 1 hari lagi di besok di jam yang sama, jam 19.00 sampai 21.00 WIB. Atau bisa juga nanti kami buka lagi grup WhatsApp-nya. Silakan bertanya kepada Bapak Dr. Harumain dan Bapak Syafaat untuk tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Tak terlepas jika bertanya juga tentang PTK, jika memungkinkan boleh juga nanti bisa dibantu dijawab oleh Bapak Dr. Harumain dan Bapak Syafaat begitu.
kami infokan juga jika sudah Bapak Ibu sudah menyelesaikan artikel penelitiannya, baik PTK maupun penelitian-penelitian yang lain, jika ingin publikasi, kami ada beberapa jurnal yang akan diterbitkan insya Allah bulan Januari, ya. Kami akan seleksi, kami akan pilih beberapa yang kami publikasikan secara gratis. Ya, nanti kami akan siapkan link untuk uploadnya, ya, baik penelitian di tingkat SD, tingkat sekolah menengah, SMP, SMA, kemudian penelitian terkait vokasional di SMK, ataupun penelitian secara umum, ya, pendidikan secara umum. Nanti kami akan upload kembali linknya untuk bisa Bapak Ibu upload artikelnya. Nanti kami akan juga sampaikan berapa tingkat plagiasinya, persentasenya, dan juga apakah lolos untuk publikasi di bulan Januari. Kami tunggu nanti bukan hanya 2 hari ini, tapi nanti kita akan tunggu sampai dengan akhir Desember. Jadi tidak perlu bingung Bapak Ibu. Begitu. Baik, kami selaku panitia memohon maaf kalau ada kekurangan di acara di malam ini, baik sinyal ataupun kendala yang lain, kami mohon maaf. Kita ketemu lagi Bapak Ibu di hari berikutnya, di besok ya Bapak Ibu, Senin malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.